Saya Eka Wahyuni Purba, CGP Angkatan 10 Kota Medan. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah saya untuk mengerjakan tugas saya dari LMS modul 3.1 bersama Ibu Kepala Sekolah saya. Rispa Lumbantobi. Nah, di sini kan Bu, sebenarnya saya mewawancarai tentang pengambilan keputusannya. Kayak mana Ibu mengambil keputusan di sekolah kita ini. Mungkin ada nanti yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ibu boleh nanti menerangkannya supaya saya pun nanti mungkin menjadi pemimpin boleh mengikuti keputusan-keputusan yang terbaik itu gimana baiknya, gitu Bu. Uh, ada sih beberapa poin yang mau saya tanyakan Bu. Kalau Ibu selama ini sebagai pemimpin di sekolah ini, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus yang merupakan dia dilema etika kah atau bujukan moral? Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasinya? Baik, terima kasih. Kalau yang namanya mengidentifikasi kasus-kasus ini, kita terlebih dahulu melihat uh, kasusnya apa, gitu. Jadi kita harus lihat apakah kita bisa menggunakan dilema etika atau kita menggunakan bujukan moral. Karena kalau dilema etika ini tentu kita harus lihat ya, kadang-kadang kalau kita manusia biasa ini mau kita mempergunakan dengan hati nurani kita ya, sementara ada juga yang menggunakan bujukan moral, tetapi tergantung pada kasusnya itu, kasus apa yang kita hadapi ya. Jadi kita harus tentukan. Jadi kita nggak langsung kita buat ini harus bujukan moral. Bujukan moral itu dengan arti begini aja Bu. Dengan kata lain itu seperti ada dari samping, suara-suara dari samping. Begitulah kira-kira. Ya. Berarti kalau Ibu mengidentifikasi, lihat dulu kasusnya yang bagaimana ya Bu ya? Iya, lihat dulu kasusnya. Kalau memang masih bisa tertolong, kita masih boleh menggunakan hati nurani kita. Oke, oke Bu. Eh, selama ini Bu, bagaimana Ibu bisa menjalankan keputusan di sekolah kita, terutama kasus di mana dia ada kadang kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai yang sudah memang ada di sekolah kita ini, gitu Bu. Baik, uh, ini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, yang pertama memang sudah ada aturan yang ada di sekolah, ya. Tapi kita harus benar-benar mempertimbangkan keputusan itu dengan matang, ya. Kira-kira kalau kita buat keputusan A, bagaimana nanti hasilnya? Kalau kita buat keputusan B, ya, apalagi hasilnya. Jadi kita memang harus lihat juga, pandang juga ke depan, jauh ke depan harus kita pandang, yang walaupun itu sudah ditentukan, sudah ada norma-norma yang ada di sekolah. Begitu kira-kira Ibu. Baik, berarti kalau kita mengambil kalau dia sama-sama betul gitu keputusannya, biasanya Ibu harus melakukan pertimbangan dulu ya Bu Iya, ya. mengadakan Kemudian pertimbangan. Ibu juga harus tahu kira-kira nanti hasil akhirnya seperti apa. Iya. Nanti saya putuskan ternyata lebih dirugikan si A. Iya. Kalau saya putuskan B, yang Iya. dirugikan nanti yang lain gitu Yang ya. lain, iya. Oke, baik Bu. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengambil sebuah keputusan? Ya, langkah-langkah atau prosedur ya seperti yang mengambil keputusan, uh, jangan itu bertentangan dengan uh, nilai moral kita ya, atau nilai agama kita ya. Terus kadang kita kalau mau ngambil keputusan, kita jaga juga orang yang di samping kita. Contoh, karena kita adalah sebagai guru ya, sebagai guru dan saya sebagai kepala sekolah, bila mana saya akan mengambil satu keputusan untuk satu kasus kepada siswa itu, tentu mungkin saya harus melibatkan mungkin wali kelasnya, mungkin guru yang bersangkutan yang terjadi pada saat itu, kasus yang terjadi pada saat itu, mungkin seperti itu. Lalu saya harus cari fakta-fakta yang relevan, baru saya tahu dulu apa-apa saja kira-kira permasalahannya ini. Jadi harus kita pertimbangkan juga fakta yang relevan di sana ya, baru kita bisa buat keputusan. Jadi keputusan tadi itu tidak hanya bisa kita putuskan sendiri sebagai kepala sekolah, putuskan sendiri, tidak. Kita lihat dulu siapa
orang-orang yang terlibat untuk keputusan ini. Bolehkah? Ada juga yang boleh dengan kepala sekolah sendiri, tetapi harus ada dengan forum guru bahkan bisa. Ya, bukan hanya wali kelas, tetapi bahkan forum guru. Tergantung juga semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Begitu kira-kira Ibu. Oke, berarti tadi nggak langsung diputuskan, tapi ada langkah kayak Iya. kita tahu dulu ini sesuai dengan nilai kita, Iya. aturan sekolah kita Iya. kah? Kemudian yang terlibat ini siapa? Boleh aja dia harus melibatkan wali kelas atau mungkin orang tua kira-kira Iya, gitu ya, Bu orang ya. tua, bahkan dewan guru Iya. bisa perlu. Oke. Baru nanti diputuskan, dibuat sebuah keputusan Iya, gitu ya, Bu ya. begitu. Kalau selama ini Ibu, apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kalau dia kasusnya dilema etika? Oke, baik. Kebetulan sudah pernah seperti ini Ibu. Ada kasus di sekolah kita yang betul-betul berat, ya, yang betul-betul berat. Jadi di satu sisi saya sebagai kepala sekolah sudah terancam dengan kata lain, ya siswa ini masih perlu pertolongan sebetulnya, ya perlu pertolongan. Tetapi di sisi lain para guru sudah katakan, ya sudah katakan. Pada saat itu saya banyak diam, tetapi dalam hati saya berdoa kepada Tuhan, meminta supaya ini ada keputusan untuk pengambilan penanganan masalah ini bagaimana. Jadi saya berdoa dalam hati kepada Tuhan, lalu di sana timbullah hati nurani. Setelah saya ucapkan apa keinginan, sebenarnya bukan keinginan kita ada secara khusus kita punya hubungan, tetapi karena hati nurani kita, dilema etika kita itu berbicara, ya. Lalu saya mohonkan kepada pihak guru, dewan guru pada saat itu, dan mereka juga miris hatinya juga dengan permohonan saya ini, dengan menggunakan dilema etika, dengan mempergunakan hati nurani. Ternyata puji Tuhan, si anak sampai saat ini sudah bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itulah Ibu. Jadi dengan seperti itu, walaupun itu dengan perjuangan yang luar biasa sampai meneteskan air mata. Begitu kira-kira Ibu untuk dilema etika ini. Jadi memang betul-betul ya kita karena sesama manusia. Belum tentu si anak pada saat ini si anak itu berulah membuat masalah, ya. Besok akan seterusnya seperti belum tentu. Suatu saat ada waktunya dia untuk berhasil, akan berubah, mungkin akan menjadi lebih baik lagi. Itu yang kita ambil itu. Oke, saya sangat paham karena memang kasusnya kemarin juga saya terlibat dan itu memang dilema kali ya Bu ya, sampai kita itu rapatnya lama luar sekali biasa. ya. Kita sudah melibatkan bahkan orang tuanya sudah ada di sana semuanya. Tapi karena Ibu sebagai pimpinan berarti ngambil keputusan itu dengan hati nurani dan puji Tuhannya anaknya lulus pula ya kan Bu? Iya, lulus Baik. mereka. Dan bukan hanya si anak itu bahkan sampai dua-dua masuk perguruan tinggi negeri. Betapa Tuhan itu maha baik untuk mereka. Baik. Berarti dengan hati nurani ya kalau dia dilema etika. Iya. Baik. Hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema? Apa aja tantangan yang sering Ibu? Ya, tantangan inilah kadang ada orang tidak berani mengatakan karena kita terlibat dengan orang lain. Dengan kata lain, orang lain mungkin para guru. Kita menjaga hati guru itu, ya itu. Dan baru, tapi nanti kalau saya ambil keputusan itu ada dampaknya. Saya sebagai kepala sekolah, mungkin di belakang itu saya dikatakan ini kepala sekolah nggak jelas atau bagaimana. Tapi untuk inilah merupakan tantangan setiap mengambil keputusan. Tapi harus siap sebagai pimpinan, kita harus siap. Mau tantangan apapun yang datang dari guru, mungkin dari siswa, mungkin dari orang tua siswa, sebagai pimpinan kita harus siap untuk menerima itu. Itulah kira-kira dipertimbangkan siapa-siapa saja yang terlibat. Sama dampaknya tadi Bu bilang dampaknya dampak juga dari setiap keputusan yang Ibu buat itu selalu dipertimbangkan. Kemudian Bu,
mungkin kan ada dia satu permasalahan kayak gitu. Dan Mhm. katakanlah kayak kasus dilema etika tadi. Iya. Apakah biasanya Ibu setiap kasus itu langsung selesaikan di tempat atau kadang Ibu harus memilih jadwal untuk menyelesaikannya atau memilih saya diamkan dulu mungkin nantilah langsung saya putuskan atau langsung tadi hari itu ada kasus, hari itu juga saat itu juga diputuskan. Baik. Jadi kalau masalah ini tergantung besar kecilnya kasus, ya. Kalau memang kasus itu agak ringan ya boleh saja lah pada saat itu diselesaikan. Tetapi kalau kasus itu adalah kasus yang berat dan harus menyangkut orang tua, ya. Bila mana tidak kita kasih tahu ke orang tua, ini akan merajalela seolah-olah orang tua anaknya aman nyaman begitu saja. Jadi tentu kita harus membutuhkan waktu, ya, panggil orang tua, atau kita cari dulu bukti-bukti dari teman-temannya, mungkin seperti itu. Jadi baru kita olah kasus ini, kita hadapi kasus ini bagaimana. Jadi kita harus tergantung kasusnya. Kalau memang itu ringan, kita bisa saat itu juga. Tapi kalau itu agak berat kasusnya, kita bisa uh, pertimbangkan, mungkin mempergunakan waktu, tunggu dulu, harus ada orang tua, harus ada dewan guru dan lain sebagainya. Itu kira-kira itu. Oke, baik Bu. Saya cukup paham yang Ibu katakan. Kemudian kan Bu, Ibu kan sering mengambil keputusan tadi yang mungkin setiap hari ada aja permasalahan baik itu kayak kasus yang kecil atau kasus yang besar gitu. Iya. Kira-kira ada nggak seseorang yang mungkin mempermudah atau yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan khususnya yang dilema-dilema etika tadi? Baik. Uh, Biasanya kalau saya, karena contohnya seperti di sekolah ini ada teman saya, rekan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, atau itu mungkin wali kelas atau mungkin itu kesiswaan, ya, ya saya mau dulu berbicara dulu, Sharing gitu sharing ya Bu lah ya. dulu, sharing dulu, kira-kira bagaimana nanti. Oke, kita panggil dulu teman kita, mungkin itu wali kelasnya atau kesiswaannya atau yang berhubungan dengan kasus itu bagaimana, kita panggil dulu, sharing dulu, kita tanyakan, lalu setelah itu baru kita bisa ambil keputusan, begitu kira-kira Ibu. Ya. Selain tadi Ibu tadi ceritakan bagaimana sharing dengan teman-teman, paling sering Ibu juga tanyakan Datang sama Tuhan, Tuhan, gitu itu ya. itu iya, 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 karena harus pakai hati nurani iya, gitu kan. Kita iya, tanya teman kita, kasih iya, pandangan, terus kita memikir jadi buat pertimbangan apa yang iya, dibilang teman betul, tadi betul. betul, Jadi itu yang selalu kita lakukan, ya, kita bawa dalam doa dulu gitu. dari pembicaraan kita yang cukup bermakna ini Bu dan yang cukup singkat tapi menurut saya sangat membantu bagi saya untuk menjadi seorang pemimpin kelak. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan? Baik, jadi inilah tadi, kalau mengambil keputusan ini nggak bisa kita gegabah, ya, kita nggak bisa gegabah, diterima dari satu sisi langsung oke, Pak, kamu begini, tidak seperti itu. Harus ada dulu pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan, ini juga penting supaya jangan merugikan satu dengan pihak yang lain. Mungkin merugikan sekolah, mungkin merugikan si anak, mungkin merugikan sekolah kita, atau bahkan pimpinan, mungkin merugikan seperti itu. Jadi memang tidak gegabah, harus hati-hati, ya. Banyak kita menerima pendapat, jadi tidak salah seorang pimpinan menerima pendapat kepada bawahannya, tidak salah, untuk kebaikan, terkhusus kalau ada kasus ini. Karena kasus ini, apalagi kalau kasus dengan siswa, bukan pimpinan yang banyak berkecimpung terhadap siswa ini. Yang berkecimpung di sana hanya adalah kebanyakan guru. Guru. Ya. Jadi kadang-kadang kalau sebagai pimpinan, saya banyak tidak mengetahui ada kasus seorang siswa. Tapi setelah berbicara di sini di kantor, kalau udah bicara, si Anu begini, oh iya, pada jam saya juga begini, pada jam saya tahu. Lalu di sana kita panggil lagi ya. Nah begitu. Jadi tidak gegabah, harus ada dulu, dihimpun dulu, dikumpulkan dulu beberapa bukti-bukti atau bagaimana masukan-masukan yang bisa mendukung, tidak merugikan satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, oke Bu. Dari yang saya pertanyakan tadi udah cukup jelas ya Bu. Ada gitu banyak ya. pertanyaan saya tadi yang mungkin melelahkan Ibu, tapi Nah. bagi saya
pertanyaan-pertanyaan yang Ibu jawab tadi cukup membantu saya, dan Amin. mungkin ini jadi pertimbangan dan jadi masukan besar bagi saya, Bu. Khususnya saya kan masih muda. Oke. Dan pengambil keputusan biasanya saya itu sering pelin-pelan, tapi Bu tadi ada banyak note yang saya ambil dari Ibu dan menjadi pertimbangan saya nanti ke depan. Siapa tahu saya ke depan jadi pemimpin, ya nggak jadi kepala sekolah, atau mungkin terkecil dulu pun, dari yang terkecil mungkin keputusan-keputusan yang Ibu utarakan tadi menjadi pertimbangan yang baik. Tidak jauh itu kemungkinan kan begitu ya kalau mau dari, jadi begitu. Baik, terima kasih, Terima kasih. Ibu Eka yang sudah melaksanakan sharing ini. Ya sedikit banyaknya pasti ada yang salah, mungkin yang kurang tepat di hati Ibu Eka. Ya, mohon dimaafkan, itulah kira-kira yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih. Oke, sukses ya. Ya, Bu. Ya. Halo, nama saya Eka Wahyuni Purba. Saya CGP Angkatan 10 Kota Medan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dengan mewawancarai pimpinan saya, yaitu Selamat siang, nama saya Herdiana Sitanggap SPD. Saya adalah Kepala Sekolah SD Advent 1 Medan. Oke. Di sini kan, Bu, Ya, ada wawancara saya dari tugas saya sebagai CGP untuk mewawancarai pimpinan sih. Ada mungkin nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan kepada Ibu terkait mengambil keputusan, Bu. Oke. Ibu kan sebagai pimpinan di sekolah kita, pimpinan SD. Ada yang ingin saya tanyakan, Bu? Kalau misalnya selama ini kan Ibu mengambil keputusan di sekolah kita ini, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Kasus, mengidentifikasikan kasus. Mana dia yang dilema etika dan mana yang bujukan moral. Iya. Jadi kita harus benar-benar mengetahui dulu kasus itu. Apakah kalau dia etika berarti lebih menjurus ke perbuatannya. Sedangkan bujukan moral ini dia berhubungan dengan kejujuran moral. Apakah dia masuk ke kasus itu, kita lihat dulu, baru kita identifikasikan dia masuk kategori yang mana. Kita harus benar-benar mengetahui kasus itu dulu. Gitu, Bu Eka. Berarti tadi kita harus benar-benar tahu kasusnya ini di mana, baru nanti kita klasifikasikan. Iya. Oh, ternyata ini masuk ke benar, yang etika, yang satu lagi masuk ke moral. Gitu ya, Bu ya. Oke. Selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana dia ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama pula mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang memang kita percayai di sekolah kita ini. Saya selalu dalam mengambil keputusan itu selalu mempertimbangkan dengan matang-matang. Sebab kalau nggak kita pertimbangkan dengan matang-matang, salah mengambil keputusan, akibatnya hasil akhirnya akan tidak baik. Jadi kita terlebih dahulu harus memikirkannya dengan matang-matang agar hasil yang kita harapkan di akhirnya mendapatkan hasil yang baik untuk semua pihak-pihak yang terkait di sekolah. Berarti baru nggak ada yang dirugikan, kira-kira gitu ya, Bu ya. Nanti harus benar-benar dipikirkan dulu, baru kita ambil keputusannya supaya si A atau si B tidak dirugikan. Kira-kira begitu ya, Bu ya. Oke, Bu. Kalau langkah-langkah atau prosedur, Bu, yang selama ini dalam mengambil keputusan itu kira-kira gimana? Apakah langsung udah kita putuskan sendiri, atau mungkin Ibu punya trik sendiri untuk mengambil keputusan itu? Langkah-langkah atau prosedur yang selama ini yang bisa saya ambil, yang pernah saya lakukan, ya terlebih dahulu kita mengenali nilai yang saling bertentangan. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat.
di kasus itu gitu, di kasus siapa-siapa aja itu, ya. ya. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan, benar enggak ya, benar enggak kasus itu, siapa saja yang terlibat, siapa. Ya, kita harus relevan. Kemudian kita menguji, ada pengujian kebenarannya, benar enggak, salah enggak, bukan asal kita ambil keputusan saja. Baru yang terakhir saya akan mengambil keputusan. Oh, berarti kalau ibu mengambil keputusan ada tahapannya gitu ya. Yang pertama tadi ibu bilang ada Mengenali. dulu, tahu dulu nilai ini sebenarnya. Kemudian siapa aja yang terlibat gitu kan, Iya. entahnya hanya si A atau ada lagi di belakangnya, kira-kira Benar, gitu ya benar. Bu ya. Kemudian mengumpulkan fakta, karena kalau sekarang kan ada sering diadu domba gitu ya Bu ya. Ternyata setelah kita selidiki nggak sesuai dengan fakta, ya pula. Jadi kalau kita salah ngambil keputusan jadi nggak bagus gitu ya Bu ya. Kemudian setelah ibu tadi melakukan beberapa poin yang saya catat, barulah ibu mengambil keputusan, gitu Iya, ya Bu ya. benar, Bu. Oke Bu. Kemudian Bu, hal apa saja yang mungkin selama ini ibu anggap efektif dalam pengambil keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika Bu? Kasus dilema ya, dengan etika saya bisa mengambil keputusan dengan hati nurani, karena hati nurani sangat bisa diambil dalam mengambil keputusan ini. Bahkan terkadang saya berdoa terlebih dahulu, apakah keputusan saya ini hati nurani yang saya pakai ini sudah tepat untuk mengambil keputusan itu. Oke Bu. Berarti kalau tadi mengambil khususnya yang dilema etika ya, namanya Iya. juga dilema ya kan Bu. Dilema. Dipilih A, takutnya si B yang rugi. Dipilih B, takutnya si A. Jadi kita kayak si buah si malakama gitu jadinya Iya, ya. benar. Berarti kalau mungkin Ibu Herdi tadi sudah dilema, caranya tadi Ibu pakai hati nurani jadinya. Nurani, ya. Oke, baik Ibu. Hal apa saja yang mungkin menjadi tantangan Ibu Herdi dalam mengambil keputusan selama ini? Apa yang menjadi tantangan Ibu setiap mengambil keputusan? Kan pasti ada tantangan kita ya Bu ya. Apa aja tantangan Ibu kalau biasanya Ibu mengambil keputusan? Biasanya tantangannya itu sangat berat sih sebenarnya, ya kan? Mempertimbangkan orang yang terlibat itu, keputusan apa yang akan kita berikan kepadanya, karena ibarat makan buah si malakama. Karena ini dunia pendidikan, siapa yang mau dikeluarkan, siapa yang tidak, siapa yang mau dikasih hukuman, ya. Siapa yang tidak? Nah, jadi dampak dari keputusan saya sebagai pimpinan sangat mempengaruhi. Iya. Jadi kita harus lebih bijaksana, karena saya seorang Kristen dan saya pun di sekolah Kristen, ya saya lebih mengandalkan Tuhan. Dengan meminta petunjuk kepada Tuhan, saya berdoa terlebih dahulu. Iya ya Bu ya. Jadi kalau udah dilema biasanya Ibu sampai berdoa sama Iya. Tuhan ya. Karena Saking takut kita bingung. takut ngambil keputusan salah atau benar. Iya Bu ya. Apakah Ibu mungkin memiliki atau ada nggak jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika Bu? Misalnya adalah kasus dilema etika. Apakah biasanya Ibu langsung oke, kita selesaikan di saat ini aja, di tempat ini aja, atau Ibu biasanya mengambil waktu gitu Bu untuk memutuskan kasus-kasus yang akan Ibu putuskan? Ya, selama ini saya mencoba mendalami dulu kasus itu. Kalau kasusnya tidak terlalu parah, ya bisa diputuskan pada saat itu. Tapi kalau harus mengundang orang tua atau banyak yang dilibatkan, kita harus memberikan waktu beberapa hari ke depan begitu. Oke. Berarti saya konfirmasi tergantung kasusnya ya Bu ya. Kalau kasusnya tadi mungkin sederhana, saat itu juga diputuskan. Tapi kalau Ibu tadi melihat, tergantung. Kalau kasusnya ini mungkin harus melibatkan kayak orang tua, panggil dulu, berarti kasusnya ditunda dulu, jangan hari ini atau mungkin besok diambil waktu gitu ya Bu ya. Kalau Ibu mengambil keputusan nih, ada nggak seseorang atau mungkin faktor-faktor yang mempermudah Ibu mengambil keputusan?
ada, ya. Jika kasus dalam dilema etika, saya memang lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan, karena seorang pimpinan ini keputusannya salah, banyak yang dirugikan, ya. Nanti kedepannya bagaimana nasib si korban atau dari kasus tersebut, Dampaknya makanya gitu ya, Bu, ya. makanya kita harus benar-benar mengetahui dulu, benar-benar minta petunjuk dari Tuhan. Itulah yang saya selalu Bu yakini ya. iya saya lakukan, karena terkadang kita juga sudah kumpulkan para guru, ya, dewan guru, membuat rapat dewan guru, sudah ada keputusan, tapi apakah sudah benar keputusan ini? Ya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan, kita berdoa lagi, benar nggak Tuhan, ini keputusan saya yang terbaik untuk semuanya. Menarik sih Bu, saya tertarik dengan Ibu tadi, kalau sudah dilema kali, sudah buat keputusan dengan guru pun, sampai Ibu mempertanyakan lagi apakah keputusan kami sudah benar, sampai Iya. bertanyakan kepada Tuhan, karena Ibu juga sekolah Kristen Iya, tadi. benar. Ini yang bagus sih Bu, namanya juga kita harus memilih dengan hati nurani ya. Iya. Oke, terima kasih Bu untuk jawaban ini. Terus selama inilah Ibu kan udah banyak mengambil keputusan, pastilah hampir setiap hari mungkin adalah keputusan-keputusan yang Ibu ambil. Apalah pembelajaran yang mungkin Ibu petik setiap kali Ibu mengambil keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan kita jangan pernah terburu-buru. Ya, sebab segala sesuatu yang diambil keputusannya secara terburu-buru, itu kurang baik hasilnya biasanya, ya. Jadi harus kita pertimbangkan segala sesuatunya. Baik, baik. Ya, kita harus dalam mengambil keputusan ini penuh pertimbangan, dan jangan buru-buru diambil keputusannya, Biar lebih maksimal. supaya keputusan ini tidak salah, ya. Kedepannya tidak banyak yang dirugikan atau tidak ada yang merasa dirugikan. Kita harus menurunkan, ya, Minimalisir ya. iya, masalah-masalah yang ada. Kalau bisa teratasi dengan baik, kenapa tidak? Makanya jangan buru-buru mengambil keputusan. Oke, oke. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu tadi apa ya? Jadi masukan bagi saya bagaimana Ibu mengambil keputusan tadi, dan semoga ini nanti juga membantu saya. Siapa tahu ke depan juga saya menjadi pemimpin. Semoga ya Bu ya. Jadi menjadi gambaran bagi saya bagaimana untuk mengambil keputusan berikutnya. Terima kasih ya Bu. Kita sukses ya.